Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad bin Zaid Al-Hakim dari jurusan Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 190512141010. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan juga membahas tentang web server dan juga DNS server. Dan tentunya nanti akan saya langsung praktekkan di Cisco Packet Tracer. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita menuju materinya. Namun pertama-tama kita ke web server dulu ya. Nah, di sini sudah ada di webnya Pak Agus Prianto. Nah, di sini itu udah disiapin semuanya untuk langkah-langkahnya membuat praktikum tentang web server ini. Nah, di sini ada tujuan untuk memahami fungsi web server dan cara kerjanya. Kemudian mengenal HTML, hypertext markup language. Kemudian mensimulasikan web server dengan Cisco Packet Tracer. Kemudian dasar dari pengertian web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Kemudian selanjutnya bisa dibaca sendiri. Kemudian ada bagaimana web server bekerja. Nah, di sini ada ilustrasi cara kerja web server. Jadi mula-mula itu kita mengakses web browser ya di PC atau laptop kita. Itu browser akan melakukan HTTP request kepada web server, yang mana nanti web server akan merespon yang namanya HTTP respon dengan mengirimkan file HTML tadi yang dikirimkan menuju browser, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada fungsi web server. Selain berfungsi sebagai komunikasi penghubung dengan situs web dan memproses HTTP request yang dikirimkan oleh browser, secara umum beberapa fungsi web server adalah sebagai berikut: memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan, membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai, kemudian melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan ke browser. Seperti itu kurang lebih. Kemudian bisa dibaca sendiri ya. Kemudian seperti yang disinggung di atas, memahami HTML atau Hypertext Markup Language. Nah, HTML ini apa sih? HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Jadi ini sebuah bahasa markup language ya, namanya juga markup language, bukan bahasa pemrograman. Kemudian disebut hypertext karena di dalam HTML sebuah teks bisa dapat berfungsi lain. Nah, kita dapat membuatnya menjadi link yang dapat berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya dengan mengklik teks tersebut. Kemampuan teks inilah yang dinamakan hypertext. Walaupun pada implementasinya nanti tidak hanya teks yang dapat dijadikan link saja, banyak. Misal Anda ingin mengubah warna, mengubah font, mengubah besar dari teks tersebut, bisa dengan hypertext language, markup language ini. Namun ya, keterbatasan memang untuk HTML ini. Kalau ingin lebih bagus lagi, bisa menggunakan CSS. Namun kali ini kita hanya membahas di HTML saja untuk yang dasarnya. Kemudian disebut markup language karena bahasa HTML menggunakan tanda mark
untuk menandai bagian-bagian dari teks. Misal, teks yang berada di antara tanda tertentu akan menjadi tebal, dan jika berada di antara tanda lainnya akan tampak besar. Tanda ini dikenal dengan sebagai HTML tag. Nah, di HTML tag ini memang sangat banyak sekali. Misal ada tag P menjadi paragraf, dan tag ini harus ada tag pembuka dan juga tag penutup. Kalau nggak ada tag pembuka dan penutup maka ya nggak jadi. Kemudian HTML merupakan bahasa dasar pembuatan web. Ya emang kalau kita ingin mempelajari bagaimana pembuatan web, ya dasarnya itu harus belajar HTML dulu. Kemudian disebut dasar karena dalam membuat web jika hanya menggunakan HTML tampilan web terasa hambar. Nah, di sini kan kita bisa mendesain dengan HTML namun akan terasa hambar, gak terlalu bagus. Kemudian terdapat banyak bahasa pemrograman web yang ditujukan untuk memanipulasi kode HTML seperti JavaScript dan PHP. Akan tetapi sebelum Anda belajar JavaScript maupun PHP, memahami HTML merupakan hal yang paling awal. Ya, seperti itulah. Kode HTTPS dan HTTP sudah dijelaskan dahulu ya. Kemudian kita langsung saja menuju percobaan. Satu skenario. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan web server yang dapat diakses oleh PC client. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu subnetting, routing dinamik RIP, dan jaringan DCHP di atas jaringan wireless dengan skema berikut. Nah, kita disuruh membuat seperti ini ya, skema jaringan simulasi jaringan web server, yang mana ini itu perpaduan dari subnetting, routing dinamik, dan juga DHCP, bukan DCHP, DHCP jaringan wireless. Nah, ini yang mana aja, yang subnetting yang mana, yang routing di mana, yang wireless di mana. Nah, untuk yang wireless itu bisa dilihat di sini ya, yang ada arti satunya di bagian sini. Ya ini semuanya sih memuat subnetting guys. Tapi kalau lebih khususnya sih kalau wireless yang ini. Kemudian untuk jaringan dinamik RIP itu yang tengah ini. Kemudian untuk subnetting itu yang ini, satu dan dua. Dan di sini saya angka kedua. Di sini saya sudah menyiapkan, saya sudah membuat. Nah, kurang lebih sama ya. Mungkin tampilannya nggak sama, tapi ya untuk fungsi sama. Ini ada lab 1, lab 2, kemudian ini ada jaringan wireless, kemudian dan di sini ada server PT untuk DNS server, kemudian di sini ada DHCP server. Seperti yang tadi diperintahkan, kita diharuskan membuat DHCP. Kemudian di sini ada web server. Kemudian untuk ini yang dua, untuk FTP server dan mail server, mungkin akan saya jelaskan pada pertemuan lanjut. Nah, untuk routing dinamik di sini kita sudah menggunakan RIP ya. Nah, di sini untuk penggunaan RIP-nya. Kemudian untuk subnetting ya, saya rasa semuanya menggunakan subnetting sih. Kemudian untuk langkah yang kedua, langkah kedua percobaan. Buatlah skema jaringan seperti di gambar sudah, dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama
jaringan PC1, PC4, laptop, smartphone dapat terhubung dengan web server 434343.1. Ya, oke. Nah, di sini kita disuruh hanya PC1, PC4 dan juga laptop dan smartphone. Jadi kenapa kok nggak semuanya ya? PC1 sebagai perwakilan di lab 1, kemudian PC4 itu sebagai perwakilan di lab 2, kemudian untuk laptop dan smartphone perwakilan dari DHCP server wireless. Nah, di sini kita disuruh apakah PC1, PC4, laptop dan smartphone itu dapat terhubung ke 434343.1. Nah, 434343.1 itu apa? IP-nya siapa? IP-nya si web server ini. Nah, 434343.1 itu diberikan di web server tadi. Nah, sobat, sekarang kita lakukan pengepingan ya. Ping 43.43.1. Kita lihat bagaimanakah hasilnya. Sedang melakukan ping ya. Nah, di sini kita sudah terhubung ya, tandanya sudah terhubung itu ada balasan reply from 4343.1 time 1 menit 1 ms, kemudian TTL 126. Ini kenapa kok request time out dulu, kok gak langsung ini ya, karena awal-awal emang seperti itu biasanya. Dan kita cek di PC4 desktop command prompt 3.4. Nah, di sini langsung ya terhubung ke laptop. Ping ya, berhasil juga ya. Kemudian berakhir di smartphone. Ping 3. Ya, hasil ya. Kemudian kita ke langkah selanjutnya. Nyalakan service HTTP di komputer web server, kemudian edit file index.html sehingga seperti berikut. Di web server, kemudian di HTTP kita edit indeksnya. Service HTTP. Nah, di sini kita awalnya itu ini off gini, namun di sini punya saya sudah di on seperti ini. Kemudian di sini kita cari index.html. Nah, ini kita edit. Nah, kenapa kok editnya hanya di intro? Hanya kita di indeks HTML saja ya, karena yang namanya indeks ya itu kayak seperti indukan. Indeks itu indukan dari semua web itu, bukan semua web, kayak dari semua page-page yang ada di web tersebut. Jadi misal kita pengen ke hello world gitu, harus melalui indeks dulu ya, gak harus, tapi cuman untuk web yang pertama-pertama itu dari indeks dulu, baru nanti kalau dari indeks itu kita bisa mengakses ke yang lainnya, copyright ini seperti itu. Nanti lebih jelasnya nanti. Kemudian kita di indeks, kemudian langkah selanjutnya apa? Ganti index.html menjadi berikut. Nah, ini HTML-nya.
Jadi di sini kan seperti yang dijelaskan sebelumnya, kita harus ada tag-tagnya. Nah, di sini ada tag pembuka. Misal tag pembuka itu ada ini HTML. Kemudian tag penutupnya mana? Tag penutupnya ini yang ada tanda stripnya. Kemudian kita bisa mengedit sedikit, nggak banyak. Seperti di sini ada font size +2, ada color blue, kemudian ada ini untuk berarti ini pengaturan ini font size +2 color blue ini untuk Cisco pakai tracer. Kemudian font center ya, kalian udah tahu lah center itu untuk apa. Nah, kita kopikan saja, kemudian kita masuk ke website, kita Ctrl Alt, nah, kita set. There is already file with the same name forward, yes. Close to. Kemudian kita lanjut ke yang selanjutnya. Pada PC 1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL 1. Oke. Apa itu? PC 1 dan juga laptop ya. Yang pertama-tama kita PC 1. Kita cari web browser, kemudian ketik URL. Nah, sudah berhasil ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, untuk Cisco nya ini berbeda sendiri, bukan seperti yang lainnya. Karena ya tadi tagnya itu kita beri center dan juga color blue ya kan. Ini sudah berhasil. Kemudian kita kelak, kita cari web browser. Ya, kita ketikkan @43.43.43.1. Nah, ini berhasil juga. Nah, ini kok berhasil juga. Dan kenapa gitu? Karena ya tadi kita untuk web servernya kita udah betul on kan, dan kita udah setting lah. Dan juga untuk masing-masing ini, misal di PC1 kita udah beri IP addressnya, kita udah set pas, gateway-nya kita beri, dan juga yang penting itu gateway-nya ini penting. Kalau ada sulit, gak bisa untuk keluar, yang namanya gateway kan jalur untuk keluar. Nah, ini meskipun kita pakai DHCP itu kita juga harus memberi gateway-nya juga, itu keluar, enggak nanti bisa di DHCP kita gateway-nya ya. Nah, di sini kita harus beri gateway itu. Misal kita nggak beri ya nggak bisa. Kemudian selanjutnya sudah ya. Ini untuk web server kita sudah. Kemudian selanjutnya kita akan menuju ke DNS server. Nah, di sini kita sudah ada di modul untuk DNS server ya, juga dari web dari Pak Agus Prihanto. Kemudian untuk web server tujuan memahami fungsi DNS, memahami kerja DNS, mensimulasikan DNS maaf, mensimulasikan DNS server dengan Cisco Packet Tracer. Nah, DNS itu apa sih?
Apa itu DNS? Domain Name Server atau DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator URL dengan Internet Protocol Address, IP address. Normalnya, untuk mengakses internet, Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan, sebab ini artinya Anda perlu daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan masukkan secara manual. DNS. Nah, kan kita nggak mungkin toh tahu IP addressnya dari tiap-tiap web dan menghafalnya, kan nggak mungkin toh. Makanya ada DNS ini. DNS ini untuk menerjemahkan IP address yang banyak sekali untuk tiap-tiap webnya itu menjadi URL, menjadi bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia lah. Kemudian fungsi DNS. Dari penjelasan apa itu DNS, Anda pasti sudah bisa mengira-ngira. Nah, bagaimana sebetulnya DNS berfungsi? Namun supaya lebih jelas, berikut ini jabarkan 3 fungsi DNS. Ini ada 2 don ya. Meminta informasi IP address sebuah website dengan nama domain. Meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Kemudian bagian-bagian DNS. Ini ada .com, .org, itu dari kemudian ada ini webnya namanya apa, misal zayid.com, seperti itu ya, kalian sudah tahu lah. Nah, cara kerja DNS. DNS bekerja dalam tahapan-tahapan, dimulai proses meminta informasi atau DNS query, kemudian dilanjutkan dengan tahapan-tahapan lain seperti DNS recursion, root name server, DLD name server, hingga authoritative name server. Berikut ada penjelasannya. Nah, seperti ini ya. Jadi segampang yang kita kira itu. Perjalanan dari kita mengakses sebuah halaman web itu tidak segampang yang kita kira. Ada banyak tahapan-tahapannya. DNS query merupakan istilah teknis untuk meminta informasi soal IP address. Kemudian rekursif memberikan hostname yang mana kemudian DNS resolver harus diberikan jawaban. Kemudian iteratif memasukkan hostname, kemudian non rekursif merupakan proses pencarian. Kemudian DNS rekursor, tahapan pertama pencarian informasi. Root name server, informasi yang Anda cari tidak bisa dikembangkan SOSP, maka kemudian sistem akan mencari yang Anda butuhkan ke root name server. Seperti itulah. Kemudian untuk percobaannya, skenario 1, dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan file server dan web server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain, yang lebih manusiawi. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, yang mana kita tidak bisa menghafalkan IP address tiap-tiap web gitu loh. Kita pasti bingung gitu loh, menghafalkan satu misal Google aja mungkin kita bisa. Kemudian untuk menjadikan alamat domain yang lebih manusiawi, jadi misal Google itu aslinya itu gak google.com gitu, namun karena DNS yang mengubahnya, mentranslasikannya menjadi google.com, agar kita itu bisa mudah untuk mengingatnya dan bisa mudah untuk mengaksesnya. Untuk skema jaringan tetap menggunakan skema jaringan yang dari web server
tadi dan observasi server. Ya, ini tetap ya. Langkah percobaan. Buatlah skema jaringan seperti gambar di atas. Pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan DNS server 33331 dan web server 434341 dan FTP. Untuk FTP ini kita pelajari nanti. Kita berfokus di DNS sama web servernya dulu deh. Web server tadi kita udah cek kan 4341. Sekarang berarti kita hanya cek yang ini saja 33331. Nah, sebelum itu kita konfigurasikan dulu DNS-nya. Apakah udah terpasang semua 33331? Belum. Semuanya ya. Kemudian terakhir laptop. Oh iya, untuk laptop dan juga smartphone ini kita kan menggunakan DHCP. Jadi untuk pengeditannya, untuk menambahkan DNS servernya, kita tidak bisa langsung ke desktop dan IP configuration. Namun kita harus ke server DHCP nya terlebih dahulu. Nah, kita ke server DHCP nya, kemudian kita ke DHCP, kemudian kita tambahkan di sini. Nah, di sini kalau udah tandanya untuk DNS server udah ada isinya 333331. Nah, kita belum sampai di situ, kita harus konfigurasi ulang. Kita ke static, kemudian kita ke DHCP lagi, kemudian request. Nah, sekarang requestnya udah successful, kita udah terisi semuanya. Kemudian di smartphone configuration kita static dulu, kemudian ke DHCP kita request, langsung request successful dan udah terisi semuanya. Dan kita coba seperti perintah yang di langkah kedua tadi, kita bukan di sini, kita ping aja. tiga. Apakah berhasil? Nah, ini berhasil ya untuk PC1 sebagai perwakilan di lab 1. Kemudian kita ke PC4 sebagai perwakilan lab 2. Nah, ini juga berhasil ya. Kemudian laptop sebagai perwakilan bukan. Ya, udah berhasil juga. Kemudian smartphone. Udah berhasil juga ya, semuanya cukup berhasil lah. Dan langkah selanjutnya, aktifkan service DNS pada PC DNS server dan tambahkan entry DNS seperti gambar berikut. Nah, di sini kita
hanya buat yang apa ya, yang DNS saja ya. Untuk yang FTP ini kita belum ke sana. Jadi kita akan buat yang jarcom.com dengan tipe A record 43431, kemudian untuk Gname www.jarcom.com. Oke. Kita ke DNS servernya, kemudian kita ke DNS server. DNS. Kemudian di sini kita sebelumnya itu off ya, jadi harus kita on kan dulu biar bisa. Namanya jarcom, kemudian addressnya tipenya A record. Sebentar. Jadi sebelumnya saya sudah coba di sini. Nah, jarcom.com 43431 kita set sini ya. Kemudian untuk yang satunya lagi www.jarcom.com, kemudian ini Gname, ininya jarcom.com. Nah, terjadi kekeliruan hasil ya tadi ya. Kita ulang. Untuk kalau save itu mengubah yang pertama, ini betul jarcom.com 43431. Nah, A record ya. Kemudian selanjutnya Gname www.jarcom.com. Nah, jadi untuk yang jarcom.com tipe A record dengan host, bukan hostnya, addressnya 4343431. Kemudian untuk yang kedua www.jarcom.com Gname, kemudian hostnya jarcom.com. Nah, ini perbedaannya apa sih? Untuk A record berarti kita itu langsung yang namanya jarcom.com itu kita hubungkan langsung ke addressnya langsung. Kemudian untuk yang Gname berarti kita membuat yang misal www.jarcom.com. Nah, itu terhubung ke yang jarcom.com, jadi gak langsung ke apa itu ke addressnya langsung, tapi kita melalui jarcom.com ya. Nah, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya, pada PC 1 dan laptop jalankan perintah ns lookup seperti berikut. ns lookup jarcom.com. Nah, PC 1 dan juga laptop. Command prompt ns lookup. Nah, ini udah ya, server 331, berarti kita melalui DNS dulu, kemudian addressnya jarcom.com, addressnya 43431 di laptop. Di laptop nah, bisa ya. Kemudian ke langkah selanjutnya, pada PC 1 dan laptop buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL jarcom.com atau www.jarcom.com. Jika berhasil, maka tentram.
tampil sebagai berikut. Nah, kita coba ya. Satu website web browser com. Nah, udah berhasil ya. www. Nah, ini berhasil, namun ya gak kelihatan untuk loadingnya karena ya cepet. Nah, ini ya kita coba yang www terlebih dahulu. Nah, udah berhasil juga. Sedangkan kalau kita hilang arkom. Nah, berhasil kan. Langkah selanjutnya, nah kalau langkah selanjutnya ini untuk FTP ya, jadi kita belum melakukan untuk praktikum yang FTP, jadi untuk sekarang DNS saja. Dan ini ada sedikit sedikit penambahan mungkin dari saya. Kita itu bisa mengubah HTML nya itu gak harus seperti yang tadi, jadi kita itu bisa mengubah semau kita gitu loh. Misal di sini kita ganti kalung green. Nah, yang terjadi apa sih? Kita buka laptop, browser, kemudian nah jadi hijau kan. Nah, di sini kita bisa berkreasi untuk HTML. Jadi kita itu harus mempelajari HTML dulu sebagai dasar kita membuat web. Bahkan kita dapat memberi foto ya. Namun ya karena HTML itu dasar, emang itu yang baru-baru mulai. Namun tidak memungkiri ya yang udah expert harus masih bisa gitu, tidak perlu kan. Kita bisa menambahkan gambar. Nah, di sini saya beri biasa lah draft baru, kemudian ada tag penutupnya, dan kita kasih HTML untuk gambar. Ini ada lamar soalnya ya. Ini sederhana ya, karena udah lama kan. Kita tunggu aja ya, namanya juga percobaan, apakah bisa. Nah, udah berhasil kan. Di sini kita bisa menambahkan misal logo UNESA depannya, bisa kita kita geser ke atas, lebih atas indeksnya. Misal kita taruh di sini, ya. Save, yes, dan kita coba run terus. Taruh di drop. Emang lama ya, namanya juga percobaan. Seperti ini ya.
Dan mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata maupun tindakan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, wabil ridwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.